tahun 2025, dunia MotoGP menyaksikan satu pertanyaan paling panas dalam sejarah balap modern. Apakah ini kemenangan seorang legenda? Atau kemenangan sebuah mesin yang terlalu sempurna? Marc Marquez, sang fenomena dari Spanyol, berhasil menaklukkan musim dengan bendera Ducati. Tapi di balik sorak kemenangan, muncul perdebatan sengit. Apakah Marquez juara karena Ducati terlalu gacor? Atau karena ia masih paling jenius di lintasan? Sebuah misteri yang membuat dunia MotoGP terbelah dua. Mari kita telusuri lebih dalam. Musim 2025 dimulai dengan dominasi Ducati yang tampak mustahil ditandingi. Motor mereka, YP25, disebut sebagai puncak evolusi teknologi MotoGP. Kencang di trek lurus, stabil di tikungan, dan punya akselerasi yang nyaris sempurna. Namun anehnya ketika Marquez bergabung, sesuatu yang lain terjadi. Bukan hanya Ducati yang jadi lebih cepat, tapi Marquez, yang sudah bertahun-tahun tanpa gelar, tiba-tiba kembali ke puncak. Apakah kebetulan? Atau, apakah tangan dan nalurinya yang membuat mesin itu jadi monster sejati? Pertanyaannya sederhana. Siapa yang sebenarnya menang? Marquez atau Ducati? Di satu sisi, ada tim mesin. Para penggemar Ducati berkata, siapapun yang menunggang Ducati pasti menang. Mereka punya alasan kuat. Selama 3 musim terakhir, motor merah dari Bologna itu mendominasi podium. Teknologi Ridgehog device, aero winglet, dan kontrol elektroniknya jauh di depan tim lain. Tapi di sisi lain, ada tim Marquez. Mereka berkata, motor sebaik apapun, tetap butuh pengendara dengan insting pembunuh. Dan Marquez, dengan luka-luka lamanya, dengan tangan yang dulu patah, dengan karir yang hampir berakhir, bangkit dari kehancuran, dan membuktikan, ia masih sang pengendara terbaik di planet ini. Perdebatan ini bagaikan ruang sidang tanpa hakim. Dua argumen sama kuatnya, dan dunia MotoGP tak tahu siapa yang benar. Namun di tengah pujian itu, ada konspirasi yang muncul pelan-pelan. Beberapa laporan menyebut, Ducati sebenarnya sudah kehilangan dominasi teknisnya. Data menunjukkan, YP25 bukanlah motor terbaik mereka sepanjang sejarah. Top speednya kalah tipis dari Aprilia, dan stabilitasnya tak sekuat tahun lalu. Jadi, kalau motornya menurun, bagaimana mungkin Marquez justru tampil lebih ganas dari pembalap Ducati lain? Analisis pun berubah arah. Bukan motor yang menyesuaikan Marquez, tapi Marquez-lah yang menaklukkan motornya. Sebuah konspirasi tertunda, terbongkar. Ducati tak lagi dominan, Marquez yang membuatnya tampak demikian. Ketegangan makin terasa di dalam garasi Ducati. Pembalap lain, Bastianini, Martin, bahkan Bagnaia, mulai bertanya-tanya. Bagaimana bisa Marquez menyalip mereka dengan motor yang sama? Sebagian mengatakan, Marquez punya hak setup khusus dari Ducati. Sebagian lain membantah, tidak. Ia hanya tahu bagaimana membuat motor berbicara. Dan disinilah konflik baru muncul. Apakah Ducati memberi Marquez keistimewaan teknis? Atau Marquez-lah yang menciptakan keistimewaan itu dengan kemampuan membaca mesin seperti membaca pikiran? Lalu, datanglah momen yang menjawab semuanya. Balapan di Motegi. Lintasan licin. Cuaca buruk. Ducati dikenal kesulitan di kondisi basah. Namun Marquez, dengan gaya lamanya yang liar tapi terukur, menyalip satu demi satu pembalap. Ia menang, bukan karena mesin, tapi karena keberanian yang tak bisa direkayasa. Ducati hanya alat, kata seorang analis. Yang membuatnya berbahaya adalah tangan yang mengendalikannya. Namun kemenangan ini justru membawa badai baru di dalam tim. Beberapa insinyur Ducati mulai merasa tersingkir. Mereka ingin dunia tahu bahwa inovasi merekalah yang membuat Marquez bersinar. Tapi Marquez, di depan media, berkata dengan tenang, motor Ducati memang cepat, tapi tanpa jiwa pembalap, mesin hanyalah besi. Kalimat itu menohok, seolah Marquez ingin berkata, aku yang menjinakkan monster ini. Dan sejak saat itu, hubungan antara Marquez dan Ducati tak lagi sekadar profesional. Ia bukan hanya pembalap tim, ia adalah roh dari kebangkitan mereka. Akhir musim tiba. Marc Marquez menutup musim dengan gelar dunia ke-8. Sementara Ducati kembali mencatat sejarah, 4 tahun berturut-turut jadi pabrikan juara. Namun dunia sudah tahu jawabannya. Bukan hanya karena mesin yang gacor,
Tapi karena Marquez mampu membuat mesin itu melampaui batasnya, dia bukan lagi sekadar pembalap. Ia adalah simbiosis antara manusia dan mesin. Di tangannya, Ducati bukan sekadar motor. Ia adalah senjata. Dan Marquez adalah pelurunya. Headphone, ending, epilog reflektif. Visual terakhir, Marquez berjalan perlahan meninggalkan pit. Matahari tenggelam di belakang sirkuit. Mikrofon 2. Mungkin inilah akhir dari perdebatan itu. Karena di dunia balap, tak ada yang benar-benar menang sendirian. Tak ada motor yang berjaya tanpa pengendara. Dan tak ada pengendara yang bisa berlari tanpa mesin. Tapi di tahun 2025, kita semua tahu satu hal pasti. Marc Marquez tak hanya menunggang Ducati. Ia menyatukan diri dengannya. Dan disitulah, keajaiban itu lahir. Suara mesin Ducati perlahan memudar. Diakhiri dengan bisikan lembut, mikrofon 2. Marc Marquez. Manusia yang membuat mesin bermimpi. Apakah kamu ingin saya bantu menambahkan arahan visual dan sound design? Misalnya, efek suara, tempo musik, dan gaya potongan gambar per adegan, agar bisa langsung dipakai untuk video dokumenter YouTube?